Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Kita akan melanjutkan pembahasan soal kimia KSM tingkat nasional tahun 2019. Ini adalah soal nomor 29. Kreatinin adalah produk samping dari metabolisme otot. Kadar kreatinin dalam tubuh dapat dijadikan indikator fungsi kerja ginjal. Tingkat kreatinin normal dalam darah untuk orang dewasa adalah sekitar 1 mg per desiliter darah. Jadi setiap 1 desiliter darah ada 1 mg kreatinin. Itu kalau normal. Jika pada suhu 27 derajat Celcius terdapat 20,5 gram sampel darah dengan massa jenis 1,025 gram setiap mililiternya, yang normal bersifat isotonik dengan larutan NaCl, konsentrasinya 4,424 kali 10 pangkat min 5 molar. Maka massa molekul relatif dari senyawa kreatinin sama dengan berapa? Nah, kata berapanya ini ternyata diminta sesuai dengan nomor urut surat di dalam Al-Quran. Mau nggak mau, kita harus mencari atau mengingat. Tapi yang penting adalah kita hitung dulu berapa massa molekul relatif dari kreatinin. Setelah itu baru kita pikirkan urut-urutan surat. Kebetulan surat yang ditampilkan ini kan relatif familiar nih. Oke, sekarang kita bahas. Isotonik berarti tekanan osmotik dan suhu darah yang mengandung kreatinin itu sama dengan tekanan osmotik NaCl yang konsentrasinya diketahui tadi. Jadi kita hitung dulu tekanan osmotik untuk NaCl. Berarti tekanan osmotik NaCl sama dengan tekanan osmotik pada darah tadi. Kita tahu bahwa NaCl itu jumlah ionnya kan ada 2 ya, jadi faktor Van Hoff-nya sama dengan 2 karena 100% terurai. Sedangkan nanti di kreatinin itu senyawa organik. Kalau senyawa organik biasanya tidak berupa ion ya, jadi dia tunggal nanti. Sehingga kalau kita hitung Pi atau tekanan osmotik dari NaCl itu sama dengan konsentrasi NaCl dikalikan tetapan gasnya ini dan dikalikan suhu pada satuan Kelvin, dan ini adalah faktor Van Hoff-nya. Sehingga kalau kita substitusikan seperti yang tampak ini dan dihasilkan tekanan sebesar 2,18 kali 10 pangkat min 3 atmosfer. Selanjutnya, ini merupakan tekanan osmotik yang sama dengan miliknya kreatinin yang di dalam darah tadi. Jadi, kita akan menghitung nih, konsentrasi kreatinin itu sama dengan berapa dengan memanfaatkan tekanan osmotik pada NaCl karena isotonik tadi. Kita substitusikan Pi atau tekanan osmotiknya sama dengan yang di atas ini karena isotonik. Kemudian kita masukkan nilai R dan T-nya. Selanjutnya kita peroleh konsentrasi kreatinin sama dengan tekanan osmotiknya dibagi hasil kali R dan T. Kita peroleh angka 8,85 kali 10 pangkat min 5 molar. Ini adalah konsentrasi kreatinin yang nanti akan kita pakai untuk menentukan massa molarnya. Oke, selanjutnya kita lakukan konversi dulu. Tadi volume darah itu kan belum diketahui volumenya berapa, tapi yang jelas massa darah diketahui sama dengan 20,5 gram. Kalau begitu kita bisa konversi ke satuan mililiter nih. Jadi volume darah sama dengan massa dari darah dibagi dengan massa jenisnya. Kita peroleh angka tepat 20 ml. Itu adalah volume darah. Selanjutnya, kita bisa lakukan konversi dari satuan mililiter ke desiliter dan dari satuan mililiter ke liter. Untuk desiliter ini nanti kita gunakan untuk menghitung massa dari kreatinin. Yang ini kita gunakan untuk menghitung jumlah mol dari kreatinin tadi. Jadi, setelah itu kita akan dapatkan jumlah mol kreatinin sama dengan konsentrasi kreatinin dikalikan volume darah, karena kreatinin ada dalam darah ya. Oke, sehingga kalau kita hitung mendapatkan angka ini. Jadi jumlah mol kreatinin sama dengan konsentrasi kreatinin dikalikan volume darah. Dapatkan angka 1,77 kali 10 pangkat min 6 mol. Nah, berikutnya kita hitung massa kreatinin. Kita tahu tadi massa jenisnya kan 1 mg per desiliter dikalikan 0,2 desiliter. Sehingga kita dapatkan massa kreatinin dalam 20 ml darah tadi atau di dalam 20,5 gram sampel darah. Sehingga kalau kita hitung
Massa molar kreatinin sama dengan masanya, jadi massa kreatinin dibagi dengan 1,77 kali 10 pangkat min 6 mol itu didapatkan dari ini ya, dari hitungan yang sebelah sini. Sehingga kita dapatkan angka 113 gram per mol. Itu adalah massa molar dari kreatinin. Selanjutnya kalau kita cermati nih, kalau urut-urutannya, kalau al-alak itu kan sebelum anas ya, jadi al-alak ini 113. Berarti nanti kita dapatkan jawaban ini. Sedangkan yang ini nomornya adalah berselang 1 dari al-falak. Kemudian yang ini 87 kalau nggak salah, dan ini adalah 96. Jadi jawabannya tepat adalah yang D. Seperti itu. Oke, cukup sekian pembahasan soal nomor 29 ini. Sampai jumpa pada pembahasan soal KSMTK Nasional tahun 2019 bidang kimia nomor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.